Assalamualaikum ya Ahmad minallah Muhammad aminullah al-hadi al-qafi akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah diri ini mempertanyakan atau mengkaji apa yang dikatakan atau apa yang dipanggil hamba? Yang manakah yang dikatakan hamba itu? Pernahkah diri ini memandang diri? Pernahkah diri ini mengkaji diri ini dengan rasa cinta? Tahukah arti cinta yang sejati? Pernahkah diri ini berpikir atau merenungkan semua itu? Alam yang luas ini sebatas pandang diciptakan untuk bahan pembelajaran atau alat untuk bertanya supaya diri ini sadar dan membuka diri. Keangkuhan, keegoisan, dan tangan di kepala akan membuat diri angkuh, sombong, ketamakan, dan merasa berbuat, yang akan membuat diri semakin jauh dengan kebaikan. Cobalah dengan tangan yang terbuka, dengan ikhlas akan menjadikan diri ini rendah hati, tidak tamak, tidak sombong, dan menghasilkan diri ini menjadi ikhlas, tulus, sehingga cinta sejati itu nyata pada diri ini. Pernahkah diri ini memikirkan itu semua? Keinginan, kemauan, hasrat, nafsu, itulah yang selama ini digenggam sehingga penglihatan diri ini semakin kabur, bahkan buta dengan kebaikan dan dengan rasa cinta. Seperti halnya tangan di kepala kemudian diturunkan di air, takkan ada air yang ikut di tangan itu, atau tidak akan ada hasil yang akan diperoleh. Beda dengan tangan yang terbuka, dicelupkan di air itu sudah pasti akan mendapatkan air atau sesuatu hal keadaan dengan tangan itu sendiri. Inilah yang membedakan manusia dengan ketidaksadarannya itu. Diri itu sudah masuk dalam lingkaran syaitan-kah atau dalam lingkaran manusia yang sesungguhnya yang mengenal akan cinta sejati itu. Duduk dalam kesendirian di 2/3 malam adalah waktu yang tepat mengkaji ulang apa yang pernah dijalankan atau apa yang pernah diajarkan oleh guru sebenar guru Ahmad minallah Muhammad aminullah al-hadi al-qafi akhir. Wahai diri zat maha suci yang tak memiliki bentuk, rupa, warna, atau apapun yang menciptakan segalanya. Kini engkau menciptakan rindu yang amat berat dalam diri ini, yang membuat diri ini asmaran kian membara, sampai diri ini tak tahu mau kemana arah dan tujuan. Dengan adanya pembelajaran risalah suci yang membuka tabir kehidupan yang nyata, tabir kehidupan yang sesungguhnya, ingatanku semakin lupa akan hal dunia. Rasaku sedikit demi sedikit mulai hilang,
rinduku yang tak mampu diuraikan dengan kata-kata, sehingga engkau yang tak berjarak dan tak pun bersentuhan, tapi meliputi esa adanya. Ku pandang-pandang kekasih, ternyata diriku sendiri yang ada. Manakah kekasih itu? Memikirkan itu semua bila mengakui dirinya manusia, bukan ucapan, bukan kata-kata, bukan pemahaman, akan tetapi perbuatan yang nyata atau perbuatan yang positif adanya. Nyatanya asma di diri tergantung dari af'alnya, maka nyatalah sifat di asma, maka nyatalah asad yang berasma dan beraf'al. Disinilah diri ini bisa dipanggil manusiakah, setankah, malaikatkah, atau diri sebenar diri yang senantiasa suci. Kehidupan yang saat ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sudah nyata, bukan kehidupan di masa lalu dan bukan kehidupan yang akan datang. Inilah yang menjadikan diri ini terhijab, karena selalu tersimpan di otak kehidupan yang akan datang dan yang sudah berlalu, sehingga menimbulkan rasa takut dan membuat diri ini berfikir yang seharusnya tak difikir, tapi menjadi beban buat dalam fikiran. Buanglah pemikiran yang akan datang, yang akan membuat khayalan, dan buanglah pemikiran yang masa lalu, yang akan membuat prasangka. Tapi hiduplah di kehidupan yang saat ini untuk masa depan. Pahamilah diri apa yang dimaksud pengabdian, kesetiaan yang sejati, dan rasa cinta yang sejati. Renungkanlah itu, wahai diri-diri yang mengaku dirinya manusia, sehingga tahu akan arti kehidupan dan pengabdian sesungguhnya. Dari uraian demi uraian atau dari lantunan diri kotor yang tak tahu apa-apa ini, karena memang diri ini bukan paham tapi dipahamkan. Diri ini tak pernah berpikir tapi dipikirkan. Tapi dengan adanya bimbingan guru, sebenar guru yang selalu membawa diri ini dalam hal kebaikan, maka diri yang kotor ini selalu bersemangat dalam hal mengkaji hal keadaan diri dengan bimbingan guru, sebenar guru Ahmad minallah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kahfi akhirat. Tak henti-hentinya diri ini mengkaji diri, membentuk diri, membenah diri, mengawal diri, terutama dalam hal pemakanan. Karena itulah sumber atau pondasi asas apakah diri ini kenal diri, apakah diri ini tahu diri, atau siapa diri ini. Mari kita sama-sama belajar dalam mempelajari hal keadaan diri yang sesungguhnya, sehingga diri ini terbentuk menjadi diri sejati atau manusia sebenarnya manusia. Telah berat mempelajari risalah kesucian ini. Amatlah halus dan licin dalam belajar risalah suci ini. Butuh wadah yang benar-benar siap mental, wawasan dan kecerdasan dalam berfikir. Amat besar pembelajaran selain di risalah bab kesucian ini, karena disinilah diri belajar menanam padi, ditunggu sampai siap panen. Setelah panen dijemur, setelah dijemur di pabrik sehingga menghasilkan beras. Begitulah dalam belajar risalah suci, butuh proses
yang sangat panjang. Tidak ada yang instan di risalah suci, atau kata guru, tidak ada yang otomatis, butuh pengorbanan dan kerja buat. Junjung kasih dan sayang wahai guruku Ahmad minallah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kafi akhir. Ya salam salimna bihaqqi Muhammad birahmati Muhammad bihidayati Muhammad bisyafaati Muhammad.